Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial linier orde n dengan koefisien konstanta. Nah, untuk bentuk umum persamaan linier ini adalah persamaan diferensial ini yaitu A0 ya, x dn per dny per dxn plus A1x dn kurangi 1 y per dxn kurangi 1. Nah, ini artinya ini adalah persamaan diferensial linear. Nah, ini artinya adalah turunan ke n dari y yang diturunkan terhadap x. Nah, atau sederhananya turunan itu kan bisa ditulis seperti ini atau dalam bentuk y seperti ini. Nah, ini A0, A1 itu sebagai bilangan real. Nah, dan y, n, dan seterusnya itu adalah turunan ke n dari y terhadap x. Ya. Nah, jika ya, sama dengan r ini, ya, rx ini sama dengan 0, maka itu disebut persamaan diferensial linier homogen. Nah, jadi ada sebuah persamaan linier, kalau sama dengan 0 itu dinamakan homogen, kalau tidak sama dengan 0 itu sebaliknya, berarti tak homogen. Seperti itu ya. Itu adalah bentuk umum persamaan diferensial linier. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba tentukan persamaan diferensial ini linear atau non-linear, homogen atau non-homogen, dan kita mengulang pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya, mana yang disebut orde dan derajat. Di sini ada beberapa persamaan diferensial. Nah, kita identifikasi ini adalah persamaan diferensial yang mengandung dua buah turunan ya di sini. D kuadrat y per dx kuadrat plus 3 dy per dx. Nah, ini linear atau non-linear. Ingat tadi, ya. Linear atau linear itu dilihat dari, nah ini ada beberapa beberapa contoh soal. Nah, linear itu dilihat dari pangkat atau derajatnya dalam turunan, ya. Kalau derajat atau pangkat dalam turunannya adalah 1, maka itu linear. Ya, kalau sebaliknya berarti itu tidak linear. Nah, kita jawab. Ini lihat. Pangkat atau derajatnya dalam turunan ini 1 atau 2. Nah, ini kan 1. Ya, derajatnya 1. Berarti ini adalah linear. Nah, yang kedua, kita cek homogen atau non-homogen. Nanti tadi homogen itu jika persamaan diferensialnya sama dengan 0, ya. Kalau non-homogen itu sebaliknya. Ya, berarti ini lihat sama dengannya. Setelah sama dengan ini ada sin x, berarti bukan sama dengan 0. Berarti ini persamaan diferensial linear non homogen. Ya. Yang ketiga, kita tentukan orde dan derajat. Tadi orde itu adalah turunan tertinggi, kalau derajat adalah pangkat tertinggi dari turunan tersebut. Nah, lihat di sini turunan tertingginya itu turunan kedua di sini, berarti ordenya orde 2. Nah, kalau derajatnya, lihat derajatnya itu 1, ya, tidak dalam kurung. Nah, itu ya. Lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini ada dua buah turunan juga dalam sebuah persamaan diferensial. Kita tentukan linear atau non-linearnya. Lihat, derajat atau pangkatnya adalah derajat dalam turunannya ya. Lihat dalam turunannya, ya, adalah 1. Lihat di sini. Di sini pangkatnya 2. Berarti ini non-linear ya. Ini juga homogen. Kenapa homogen? Tak homogen, maaf, karena sama dengan E epsilon pangkat min X ya. Ordenya orde 2. Nah, lihat ya. Orde itu lihat pangkat turunan tertinggi, turunannya 2. Nah, derajatnya juga bukan yang ini karena turunan paling tingginya ini. Berarti derajatnya 1. Yang ketiga, nah ini linear atau non linear. Ini adalah linear ya, karena pangkatnya 1. Nah, lihat fokusnya dalam turunannya. Ini ada 3 buah turunan ya. Ada 3 buah turunan. Dalam 3 buah turunan ini pangkatnya cuma 1. Nah, kita tentukan lagi homogen atau tidak homogen atau non homogen ya. Homogen itu dilihat dari R-nya. Nah, R itu sebelah sini, yang sebelah kanan. Kalau sama dengan 0 berarti homogen. Nah, berarti ini linear, homogen, ordenya lihat pangkat turunan tertingginya
turunan keberapa? Yaitu turunan ketiga. Berarti ordernya 3, pangkatnya atau derajatnya 1. Nah, gitu ya. Linear tak homo. Nah, maaf, ini homogen harusnya ya. Kita coret. Ini harusnya homogen. Karena sama dengan 0. Ya. Terus contoh yang keempat, ya, ini ada dua buah turunan dalam sebuah persamaan diferensial. Kita tentukan linear dan non-linearnya. Ini pangkatnya 1, ya. Berarti ini linear. Homogen dan homogennya, non homogennya 0, berarti homogen. Nah, lihat ordernya, berarti ini order 4 derajat 1. Nah, berarti persamaan ini linear, homogen, order 4 derajat 1. Nah, yang terakhir, nah ini ya. Ini dalam sebuah turunan ada pangkat, berarti ini non-linear. Terus yang kedua, homogen atau tak homogen? Ini homogen, ya, karena sama dengan 0. Nah, ordernya berarti order 4, turunan tertingginya 4. Derajatnya berarti derajat di sini 2, ya, karena pangkatnya dalam turunan tertinggi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas persamaan diferensial linear order n dengan koefisien konstanta. Nah, setelah sebelumnya kita membahas linear dan non linear, homogen dan non homogen, dan mengulang kembali tentang orde dan derajat. Sekarang kita akan membahas persamaan diferensial linear order n dengan koefisien konstanta. Nah, ya. Sebelum itu kita mengenal terlebih dahulu yang namanya persamaan karakteristik. Nah, bentuk umumnya seperti ini, ya, yang di awal kita bahas. Nah, y ini, y pangkat n ini, y pangkat n min 1, ya, dan seterusnya. Nah, dalam bentuk persamaan karakteristik, ini turunan yn dan yn 1 itu kita tinggal ganti dengan r pangkat n. Nah, jadi untuk menentukan persamaan karakteristik itu dalam bentuk umum persamaan diferensial tadi, ya, kita tinggal mengganti y pangkat n-nya dengan r. Ya, kalau y pangkat n berarti dengan r pangkat n. Kalau y pangkat n min 1 berarti pangkat r min 1 dan seterusnya. Nah, y aksen atau turunan pertama kita tinggal ganti dengan r. Nah, kalau y saja, ya, itu kita ganti dengan angka 1. Nah, jadi untuk mencari persamaan karakteristik, langkahnya cuman mengganti y dengan r. Nah, jadi persamaan nanti berbentuk seperti ini, ya, hampir sama tetapi y-nya ganti dengan r. Nah, itu yang dinamakan persamaan karakteristik. Selanjutnya, nah, ada sebuah contoh. Tentukan persamaan karakteristik dari PD. PD itu persamaan diferensial berikut ini. Nah, ada dua buah persamaan diferensial. Kita cari persamaan karakteristiknya apa? Nah, tinggal ganti, ya. Y aksen 3 artinya turunan ketiga, aksennya 2 turunan kedua, turunan pertama. Nah, kita tinggal ganti dengan R. Nah, ya, R3, R2, dan R. Seperti itu. Ini juga sama. Nah, untuk contoh yang kedua, ini juga sama, ya. Jadi penulisan turunan boleh seperti ini, ya. Atau boleh dengan aksen juga sama. Tinggal ganti dengan R saja. Nah, kalau aksennya 3 berarti pangkat 3, ya. Kalau aksennya 2 berarti pangkat 2. Kalau pangkat 1, aksennya 1 berarti pangkat 1. Seperti itu. Nah, itulah dalam menentukan persamaan karakteristik. Nah, ini cukup mudah, ya. Nah, selanjutnya, nah, ada 3 buah bentuk persamaan karakteristik itu. Yang pertama, ada yang semua akarnya real tapi berbeda. Dan juga semua akarnya real dan ada yang sama. Berarti ada yang beda, ada yang sama. Yang ketiga, kompleks. Kompleks itu beberapa jenis artinya, ya. Jadi terdapat 3 persamaan karakteristik yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama, bentuk akar persamaan karakteristik semua akar real dan berbeda, ya. Jadi akarnya real tetapi berbeda. Ini solusi umumnya, ya, sama dengan C1E pangkat R1X plus C2E pangkat R2X, dan seterusnya sampai dengan N. Nah, ini solusi umumnya. Nah, karena akarnya real dan berbeda semua, berarti R1 dan R2-nya nanti di sini, ya, itu akan berbeda nilainya. Nah, itu yang
dalam persamaan karakteristik bentuk pertama ya. Nah, contoh di sini. Tentukan solusi persamaan diferensial Y aksen 3 kurangi 2Y aksen 2 kurangi Y plus 2Y. Nah, kita langkah untuk menentukan solusinya, langkah selanjutnya itu mengganti Y dengan R atau cari persamaan karakteristiknya. Nah, seperti ini ya. Y pangkat 3, 2R pangkat 2, R plus 2. Nah, setelah ini kita cari akar-akarnya, faktorkan. Ya, untuk mencari akar-akarnya, artinya kita mencari nilai R-nya ya. Berapa nilai R-nya jika R ini diganti harus sama dengan 0, yaitu difaktorkan. Nah, untuk memfaktorkan kita menggunakan metode Horner karena ini pangkatnya lebih dari 2 ya. Nah, kalau lebih pangkat 2 kita mudah metode Horner, itu ini tentang memfaktoran. Nah, metode Horner ini langkahnya itu kita tinggal memasukkan koefisien ya. Koefisien itu nilai yang ada di depan variabel R, variabelnya kita tulis. Terus kita tulis koefisiennya, ini R1, ini min 2, min 1, dan koefisiennya 2. Konstantanya 2. Nah, terus langkah selanjutnya, ini turun ke bawah ya. 1 ini turun ke bawah, kalikan ya. 1 tambah 0 kan 1, kalikan dengan ini 1 kali 1, 1. Oke, tambahkan min 2 tambah 1 yaitu min 1. Min 1 dikali 1 yaitu min 1. Min 1 tambah min 1 yaitu min 2. Min 2 kali 2 kali 1 sama dengan min 2. 2 tambah min 2 sama dengan 0. Nah, kita cari sampai dengan dapat 0. Ya, jadi ditambah ke bawah terus dikalikan ke sini. Nah, nanti ini ada video tersendiri kalau ini kurang begitu jelas. Nah, kita tinggal masukkan ke sini. Nah, hasilnya ini kan min 1, min 1, min 2. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti R-nya kita bisa dapatkan ya, R-nya itu nah ya. Ini karena pangkatnya sudah 2. Nah, ini faktoran biasa ya, memfaktoran secara biasa. Nah, jadi R plus 1, R min 2. Jadi kita uraikan dulu R pangkat 3 menjadi seperti ini supaya menjadi R pangkat 2 ya. Pakai metode Horner. Setelah R pangkat 2 ini pemfaktoran biasa. Nah, ini sudah kita pelajari pada tingkatan SMA ya, di kalkulus 1 juga ada ya. Dapat R-nya itu 1, min 1 dan 2. Nah, ya. Nah, setelah ini mana solusinya? Nah, solusinya berarti tinggal R ini kita tinggal masukkan ke dalam sini, ke dalam solusi umumnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ya. Kita tinggal mengganti nilai R-nya seperti ini. Nah, ini kan R1-nya 1, tinggal usah ditulis ya. R2-nya juga min 1, berarti tinggal nambah min ya. Min 1 artinya di sini ini artinya 1. Dan ini 2 ya, artinya R-nya kita tinggal ganti dengan 2 ya. R yang ketiganya berarti 2X. Nah, ini adalah solusinya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, untuk bentuk akar persamaan karakteristik yang akarnya real tapi berbeda. Oke, yang kedua, bentuk akar persamaan karakteristik semua akar real tapi sama ya. Nah, kalau tadi berbeda ini sama, berarti nilai R1 sampai R2 atau R3-nya itu nilainya sama. Nah, ini yang apa namanya? Yang sama tapi ada yang berbedanya. Yang kedua, ya, bentuk akarnya sama semua. Jadi ada dua kemungkinan ini ya. Ada yang sama tapi ada yang bedanya, ada yang sama semua, berarti artinya sama. Nah, untuk solusi umumnya seperti ini. Nah, ini untuk yang akarnya sama, ini untuk akarnya yang berbeda. Ya, jadi dibagi 2. Nah, ini kalau akarnya sama semua. Ya, sama dengan yang sini. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini contohnya. Ubah dulu ke dalam persamaan karakteristik seperti ini ya. Y aksen 3 berarti R pangkat 3. Aksennya 2 berarti 2. Oke.
difaktorkan. Nah, kalau lebih dari 2 ininya pangkatnya, berarti kita pakai order lagi seperti ini. Nah, ini hasilnya ya 1440 ya, ini yang dipakai 1440. Berarti kita tinggal ini kan faktorkan 440 ya, 1440. Nah, setelah ini kan yang pangkat 2-nya memakai faktor biasa. Nah, dapatlah R plus 2 dan R plus 2. Berarti kita dapatkan R1-nya 1, R2-nya min 2, R3-nya min 2. Nah, di sini ada yang sama, ada yang beda. Jadi solusinya kita tinggal masukkan ke sini ya. C1E pangkat 1 ya, yang ini untuk yang berbedanya. Nah, ini untuk yang samanya. Yang samanya yaitu C2 dan C3X E min 2X. Nah, karena ininya sama, cukup tuliskan 1 karena ini difaktorkan. Nah, seperti itu. Nah, ini ada sebuah tugas, silahkan kalian coba di rumah. Demikian pembahasan untuk kali ini.